Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Babe Rahman. Bapak Ibu, kali ini kita akan bahas berita yang baru saja saya temukan pas kebetulan saya sedang buka TikTok. Jadi ada berita seorang anggota masyarakat gitu ya, kira-kira dia. Inilah penampakan rumah Samsuri warga Desa Patian Wetan, Kecamatan Babatan, Kabupaten Ponorogo. Pria yang berprofesi sebagai penjual ayam ini menjadi perhatian publik setelah rumahnya ditempel stiker penunggak hutang yang diduga dipasang oleh pihak Bank Rakyat Indonesia, unit Pasar Pon Ponorogo. Merasa dipermalukan dan nama baiknya dicemarkan, Samsuri melayangkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Ponorogo dan mengajukan tuntutan kerugian sebesar 50 miliar rupiah. Pada sidang perdana yang digelar di Pengadilan Negeri Ponorogo Jalan Juanda Tonatan, majelis hakim memutuskan untuk menunda sidang selama 2 minggu. Tapi yang saya mau bahas dari sini bukan tentang pemberitaannya yang valid atau tidak. Tapi ada sesuatu menarik yang akan saya angkat, saya bahas di konten saya kali ini. Jadi Bapak Ibu, bahwa apa yang dilakukan bank dengan memasang tulisan stiker bahwa nasabah ini adalah nasabah penunggak, kayak gitu, itu mereka mendasarkan pada klausula baku yang mereka buat. Kebetulan saya pernah membaca perjanjian kredit bank tersebut ya dengan nasabahnya. Biasanya perjanjian kredit itu redaksinya sama semua karena itu berlaku nasional. Jadi saya memperkirakan itu redaksinya juga sama dengan BRI tersebut. Jadi dia mencantumkan adanya hak publikasi. Dalam klausula perjanjian kreditnya itu mencantumkan hak publikasi namanya. Nah, sehingga dengan dasar itu mereka kemudian melakukan pembenaran bahwa saya memasang tulisan seperti itu dalam rangka menggunakan hak publikasi yang kami miliki dan sudah disetujui oleh debitur. Nah, kira-kira narasinya seperti itu ya. Kalau kita komplain ke bank, mereka menjawab dengan narasi seperti itu. Bapak Ibu, hak publikasi yang dimaksud sebenarnya bukan untuk seperti itu, ya. Hak publikasi yang dimaksudkan adalah ketika bank tersebut akan melelang dan sudah terbit tanggal lelangnya. Sudah terbit tanggal lelangnya yang dikeluarkan oleh kantor KPKNL. Disebutkan tanggalnya dan jamnya. Nah, hak publikasi yang dimaksudkan adalah bank mempublikasikan kepada masyarakat luas, mengumumkan kepada masyarakat luas tentang adanya berita aset yang akan dilelang. Dikandung maksud adalah agar masyarakat luas mengetahui, sehingga bila ada yang tertarik untuk ikut menjadi peserta lelang, bisa segera mendaftar. Tujuannya seperti itu Bapak Ibu. Hak publikasi yang dimaksud. Tapi oleh mereka dipelintir dengan penulisan stiker nasabah penunggak seolah-olah itu bagian dari hak publikasi. Bukan seperti itu sebenarnya. Jadi biasanya mereka melakukan test the water. Mereka mencoba melakukan, ternyata dipasang seperti itu di sebuah daerah efektif. Ternyata orangnya ketakutan. Ternyata akhirnya jadi bayar gitu. Nah, dari uji coba yang dilakukan di sebuah daerah tersebut berhasil, akhirnya menular ke daerah lain. Sehingga menjadi fenomena bila ada nasabah macet ditempel stiker seperti itu. Apakah efektif? Mungkin secara bisnis mereka efektif. Karena ternyata menjadi fenomena. Banyak bank-bank juga melakukan kegiatan seperti itu. Tapi sebenarnya mereka itu melanggar ketentuan yang ada. Itu mempermalukan nasabahnya.
Apakah dengan demikian kemudian masyarakat berduyun-duyun bersimpati membantu untuk melunasi pinjamannya? Enggak. Kemudian apakah kemudian nasabah itu kemudian menjadi lebih giat lagi untuk mencari utangan, untuk membayar utangan? Enggak juga. Tapi yang jelas membuat mental mereka jatuh, membuat mereka malu, membuat mereka akhirnya justru malah rasa percaya dirinya jatuh, semangat untuk bekerja, untuk berusaha menjadi turun, karena sudah merasa dipermalukan dan dalam keputusasaan. Ini perlu menjadi pembelajaran bagi manajemen bank agar tidak terulang, ya. Karena ini sangat kontraproduktif, apalagi dalam undang-undang bank itu sebagai agent of development, sebagai agen pembangunan. Keberadaan bank di sebuah daerah menjadi stimulator agar terjadi pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Itu yang sebenarnya cita-cita mulia dari pendirian bank. Sekarang bank tidak lebih seperti agen-agen rentenir yang berdasi, yang mendapatkan legitimasi, sehingga berbuat sesuka-suka, yang penting nasabahnya bayar. Nah, ini pembelajaran yang baik, semoga menjadi inspirasi bagi masyarakat lain yang diperlakukan seperti itu. Coba lakukan gugatan seperti itu. Itu menggunakan gugatan PMH, gugatan perbuatan melawan hukum, yang disertai dengan tuntutan ganti rugi. Kalau nggak salah, bapak tersebut menggugat ke bank dengan tuntutan ganti rugi sebesar 50 miliar rupiah. Nah, terlepas itu nanti berhasil atau tidak berhasil, ini harus menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain, menjadi sebagai pelajaran bagi teman-teman yang lain. Anda bisa melakukan gugatan kalau Anda merasa dipermalukan. Apalagi saya sering mendapatkan laporan dari teman-teman di daerah bahwa pemasangan stikernya bukan di lokasi yang buat jaminan. Ya memang kalau dilihat dari redaksinya, itu tulisannya nasabah ini penunggak di bank XX gitu. Berarti memang itu mempublikasikan nasabahnya, bukan mempublikasikan agunannya. Nah, harusnya publikasinya seperti saya katakan di muka, tujuannya adalah untuk menginformasikan ke masyarakat luas bahwa mereka sedang melakukan upaya lelang, sehingga diharapkan masyarakat luas mengetahui dan ada yang tertarik untuk ikut lelang. Nah, fenomena ini sudah cukup lama, ya, mungkin udah 5 tahun, hampir 10 tahun bahkan, sudah mengejala dan masyarakat hanya berdiam diri saja. Bapak Ibu, di konten saya sebelumnya, bahwa bank memang berusaha dengan berbagai macam cara agar nasabah macetnya setor. Ya, sebenarnya hak bank itu hanya satu, melelang. Tidak ada yang lain. Jadi kegiatan memasang stiker, spanduk dan sebagainya itu bagian dari teror psikologi agar nasabah itu ketakutan dan membayar. Itu nggak beda dengan misalnya surat somasi atau SP1, SP2, SP3 atau juga panggil ke kejaksaan atau juga gugat ke pengadilan dengan gugatan sederhana misalnya. Itu semua bagian dari cara-cara yang dilakukan bank agar nasabah bayar. Berarti sebenarnya bank belum mengarah pada lelang. Tapi apakah mungkin bisa berujung pada lelang? Ya mungkin saja. Cuman mereka tidak serta-merta menggunakan hak lelangnya. Karena apa? Menjadi buah si malakama bagi bank ketika setiap nasabah macet harus dilelang. Pertama, menjadi problem buat mereka sendiri karena berarti harus semua diselesaikan melalui saluran hukum, berarti mereka harus mempunyai effort yang tinggi untuk melengkapi berkasnya, mengurus, dan ada biaya di situ. Dan bisa juga menimbulkan trauma bagi masyarakat bila kemudian setiap nasabah bank tersebut diselesaikan melalui lelang.
bank sudah menyadari bahwa dari setiap kredit yang mereka cairkan beresiko adanya kemacetan. Sehingga mereka menggunakan manajemen resiko kredit macet. Mereka punya divisi yang mengelola kredit macet tersebut, yang akan memilah-milah apakah nasabah macet ini harus diselesaikan melalui lelang atau cukup melalui penagihan-penagihan biasa. Artinya jalur non-litigasi. Nah, kembali ke yang tadi saya sampaikan, karena bahwa bank itu sebenarnya haknya hanya melelang, dan kalau mereka semua kredit macet harus melalui lelang, mereka akan beresiko juga. Beresikonya apa? Bila ternyata di kemudian hari ternyata aset itu misalnya tidak marketable, aset itu tidak menarik sehingga tidak ada peminat lelang. Sehingga apa yang terjadi? Kalau sudah dilelang dan ternyata tidak ada yang minat, dilelang lagi tidak ada yang minat, maka bank sudah tidak punya senjata untuk menakut-nakuti nasabahnya. Senjata terakhirnya sudah dia pakai. Senjata pamungkasnya sudah dia pakai. Sehingga ketika lelang itu sudah dilakukan dan tidak ada peminatnya, maka nasabah menjadi semakin mengabaikan. Bisa jadi awalnya nasabah tersebut berpikir keras bagaimana untuk melunasi utangnya. Bisa jadi nasabah itu berpikir keras menjual aset. Tapi ketika mengetahui ternyata dilelang itu bukan akhir dari segalanya, ternyata dilelang itu belum tentu laku, dan akhirnya berulang-ulang gak laku, maka hilang ketakutan nasabah dan bisa berdampak nasabah itu tidak lagi mementingkan bagaimana caranya menyudahi atau melunasi utangnya. Nah, itulah kenapa bank tidak selalu menggunakan hak lelangnya. Mereka akan menggunakan berbagai macam cara. Bahkan beberapa kali saya sering mendapatkan laporan bahwa petugas di lapangan itu berimprovisasi. Kalau ada nasabah yang nggak bisa macet, kemudian dibantu, digiring, dicarikan rentenir, dicarikan suruh menggadaikan kendaraannya, motornya, mobilnya, yang penting bisa buat bayar. Nah, itu cara-cara yang mereka lakukan dalam rangka yang penting agar bisa setor. Kayak gitu. Mereka nggak peduli next-nya bagaimana terhadap akhirnya debitur itu setelah mereka paksa untuk menggadaikan, mereka nggak mikir, yang penting bagaimana agar mereka setor. Karena memang mereka juga didoktrin dari pimpinan, kamu keluar dari kantor, kamu saya gaji, tugasnya nagih, harus dapat hasilnya. Nah, itulah yang terjadi seperti itu. Padahal bahwa setiap kali nasabah kreditnya macet, harusnya bank mencari tahu sebabnya apa. Membantu mencarikan solusi penyelesaiannya. Kalau memang problem itu sebenarnya bukan problem yang dari kelalaian nasabah, bisa jadi karena faktor eksternal, bisa jadi karena lingkungan, bisa jadi kebijakan pemerintah dan sebagainya. Harusnya bank mencari, bukan selalu hanya bisa menekan, menakut-nakuti, mengancam dan sebagainya. Sekali lagi Bapak Ibu, ini pembelajaran yang baik. Silakan bisa ditiru kalau memang Anda merasa dirugikan dengan cara-cara intimidasi seperti itu. Silakan ajukan gugatan di pengadilan negeri setempat. Tidak perlu harus dengan pengacara. Cukup belajar di Google juga ada. Anda bisa belajar cara membuat gugatan perbuatan melawan hukum yang menyertakan dengan ganti rugi. Begitu ya Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.